Sungguh mengerikan. Kaki seorang polisi ini tiba-tiba menjadi bengkak seperti kaki gajah dan berbau busuk. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkannya, dan bau busuk itu semakin menyengat dari hari ke hari. Apa yang sebenarnya terjadi? Di sebuah rumah dinas yang megah, seorang polisi bernama Pak Surya terduduk di kursi. Wajahnya pucat menahan rasa sakit. Kakinya yang dulu tegap dan gagah kini membengkak tak karuan, membiru kehitaman, dan mengeluarkan bau busuk yang membuat orang-orang di sekitarnya menutup hidung. Demi Tuhan, ini tidak masuk akal. Kenapa kaki saya jadi seperti ini? Gerutunya sambil memegangi kakinya yang terus berdenyut nyeri. Orang-orang mulai berbisik, bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Pak Surya hingga mengalami kejadian mengerikan ini. Sampai akhirnya, seorang tetua desa menghela napas berat dan berkata, "Ini pasti hukuman atas perbuatanmu, Pak Surya. Kau ingat anak yatim yang kau tendang itu?" Mata Pak Surya membelalak. Ingatannya seketika melayang ke beberapa hari yang lalu. Malam itu Pak Surya baru saja pulang dari tugas. Sepatu dinasnya yang mengkilap ia jemur di teras rumah setelah ia bersihkan. Ia merasa bangga dengan sepatu itu, simbol kekuasaannya sebagai aparat penegak hukum. Namun, keesokan paginya, amarahnya meledak saat menyadari sepatu itu hilang. "Siapa yang berani mencuri sepatuku?" teriaknya dengan suara menggelegar. Ia menelusuri sekitar rumahnya, dan tak butuh waktu lama sebelum matanya menangkap sosok seorang anak laki-laki, lusuh berlari kecil di gang sempit. Di tangannya, terlihat sepasang sepatu yang masih basah. "Berhenti, pencuri!" Pak Surya langsung mengejar dan menangkap bocah itu. Dengan wajah merah padam, ia mendorong tubuh kurus anak itu hingga jatuh tersungkur. "Kau berani mencuri sepatuku, hah?" Anak itu menatapnya dengan mata ketakutan. Aku lapar, Pak. Aku tidak punya uang. Aku hanya ingin menjualnya untuk membeli makanan." Namun, tak ada rasa iba di hati Pak Surya. Dengan penuh amarah, ia mengayunkan kakinya dan menendang perut bocah itu sekuat tenaga. Puh! Anak itu terlempar ke belakang, terbatuk-batuk kesakitan. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya menggigil ketakutan. Tapi yang lebih mengerikan, di tengah rasa sakitnya, ia menatap Pak Surya dengan sorot mata yang begitu tajam dan dalam. "Aku hanya ingin makan, Pak." "Kenapa kau begitu kejam?" ucapnya lirih. Lalu, dengan suara gemetar ia berbisik, "Semoga Tuhan membalas perbuatanmu." Pak Surya tidak menggubris. Ia mengambil sepatunya dan pergi begitu saja, meninggalkan bocah itu dalam kesakitan di tanah yang dingin. Namun, malam itu juga, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh pada kakinya. Sebuah gatal yang luar biasa, yang kemudian berubah menjadi nyeri. Dan saat ia terbangun keesokan harinya, kakinya sudah membengkak mengerikan. 3 hari setelah menendang anak yatim itu, kaki Pak Surya semakin membengkak. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkannya. Bau busuk semakin menyengat, membuat orang-orang menjauh darinya. Tapi tahukah kalian, ini bukan sekadar penyakit biasa. Ini adalah kutukan. Kutukan dari anak yatim yang pernah ia sakiti. Pak Surya merintih kesakitan di dalam rumahnya. Kakinya kini lebih besar dari sebelumnya, menghitam, dan mulai bernanah. Setiap kali ia mencoba berdiri, rasa sakitnya menjalar hingga ke tulang. Istrinya, Bu Rini, menangis di sudut ruangan. "Mas, kita ke rumah sakit lagi, ya? Mungkin ada dokter lain yang bisa menyembuhkan." "Tidak ada gunanya," bentak Pak Surya. "Aku sudah ke dokter manapun, tapi tak ada yang bisa menyembuhkan ini. Semua bilang ini bukan penyakit biasa." Bu Rini semakin ketakutan. Suaminya yang dulu gagah dan dihormati, kini hanya bisa terbaring lemah. Bau busuk dari kakinya menyebar ke seluruh ruangan. Para tetangga mulai menjauhi rumah mereka. Di tengah penderitaannya, Pak Surya mulai mengingat kejadian itu lagi. Anak yatim yang ia tendang. Siapa sebenarnya anak itu? Latar belakang anak yatim piatu itu, namanya Ilham. Ia baru berusia 10 tahun. Sejak kecil, hidupnya penuh penderitaan. Kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan tragis saat ia masih berusia 5 tahun. Sejak itu, ia hidup sebatang kara di jalanan, tanpa rumah, tanpa sanak saudara yang peduli. Setiap hari, Ilham mengais sisa makanan di tempat sampah. Kadang ia meminta-minta di pasar, berharap ada orang baik yang memberinya sesuap nasi. Tapi di kota itu,
orang-orang lebih sering mencibir daripada menolong. Malam sebelum mencuri sepatu Pak Surya, Ilham belum makan seharian. Perutnya melilit, tenaganya semakin lemah. Di tengah kelaparan itu, ia melihat sepasang sepatu bagus dijemur di depan sebuah rumah dinas. Kalau aku menjualnya, mungkin aku bisa membeli makanan, pikirnya dengan ragu. Tapi Ilham tak tahu, sepatu itu milik seorang polisi yang terkenal kejam. Sebagai polisi, Pak Surya seharusnya melindungi rakyat. Tapi kenyataannya, ia justru terkenal karena arogansi dan kebejatannya. Ia sering menindas rakyat kecil. Pedagang kaki lima yang tidak punya izin, dagangannya langsung disita tanpa ampun. Supir angkot yang lupa memberikan uang keamanan, ia pukul dengan pentungannya. Kalau tidak mau bayar, jangan cari makan di sini, katanya dengan angkuh. Ia juga dikenal sering mabuk-mabukan dan main perempuan. Di kampungnya semua orang tahu ia memiliki simpanan di sana-sini. Tapi karena ia polisi, tidak ada yang berani melawan. Orang-orang hanya bisa berbisik di belakangnya, berharap suatu hari Pak Surya mendapat balasannya. Dan mungkin, balasan itu sudah datang. Kembali ke rumah Pak Surya. Di tengah rasa sakitnya, Pak Surya mulai mengigau. Keringat dingin mengalir deras di wajahnya. Dalam tidurnya, ia melihat sosok Ilham berdiri di ujung ranjangnya. Anak itu tidak tersenyum. Matanya kosong, penuh kesedihan. "Pah, kenapa kau menendangku?" Suaranya terdengar lirih, namun menggema di seluruh ruangan. Pak Surya terbangun dengan napas tersengal. Dadanya berdegup kencang. Tidak, ini cuma mimpi, teriaknya panik. Tapi saat ia melihat ke arah kakinya, dagingnya mulai membusuk. Nanah mengalir lebih deras. Pak Surya menjerit. Pak Surya kini hanya bisa terbaring lemah. Kakinya yang membusuk semakin parah, dan bau busuk itu membuat semua orang menjauhinya. Tak ada dokter yang bisa menyembuhkannya. Satu-satunya harapan, anak yatim yang pernah ia sakiti. Tapi apakah anak itu mau memaafkannya? Sudah seminggu Pak Surya terbaring dengan tubuh yang lemah. Kakinya semakin membengkak, bernanah, dan mulai menghitam. Bu Rini sudah kehabisan cara untuk menolong suaminya. Tetangga yang dulu segan kepadanya kini tak ada yang mau mendekat. Bahkan rekan-rekan sesama polisi pun mulai menjauh karena bau busuk dari tubuhnya. Akhirnya, dalam keputusasaan,nya Pak Surya menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kalah. Aku menyesal, isaknya. Aku ingin meminta maaf. Tolong temukan anak itu. Mendengar itu, Bu Rini segera meminta bantuan seorang pesuruh di kantor polisi untuk mencari Ilham, anak yatim yang pernah suaminya sakiti. Sementara itu, Ilham masih hidup menggelandang di jalanan. Sejak kejadian penendangan itu, tubuhnya masih terasa sakit. Tapi yang lebih menyakitkan adalah rasa takutnya. Ia sudah sering dipukul dan dihina oleh orang-orang. Tapi kali ini berbeda. Sorot mata Pak Surya saat menendangnya begitu kejam, seolah nyawanya tak berharga. Jadi ketika seorang pesuruh dari kantor polisi mendatanginya dan berkata, "Pak Surya ingin bertemu denganmu," Ilham langsung mundur dengan wajah ketakutan. Aku tidak mau. Aku tidak mau dipukul lagi," katanya dengan suara gemetar. Pesuruh itu menghela napas. Ia tahu, Ilham sangat trauma. "Tidak, Nak. Kali ini dia ingin meminta maaf padamu," ujarnya lembut. "Dia sudah tidak bisa berjalan lagi. Dia sedang sakit parah." Ilham menatap pesuruh itu dengan ragu. Benarkah polisi itu sakit? Benarkah dia benar-benar ingin meminta maaf? Hatinya masih dipenuhi ketakutan. Aku tidak bisa," gumamnya pelan. Karena Ilham menolak menemui Pak Surya, pesuruh itu pun kembali ke rumah Pak Surya dan menyampaikan pesan dari Ilham. "Anak itu masih takut, Pak. Dia tidak berani datang." Pak Surya menutup matanya, air mata jatuh di pipinya. Ia sadar, luka yang ia tinggalkan pada anak itu terlalu dalam. "Kalau begitu, tolong, mintakan maaf dariku kepadanya." Suara Pak Surya bergetar. "Katakan padanya, aku benar-benar menyesal. Aku mohon, doakan aku." Pesuruh itu mengangguk dan kembali menemui Ilham. "Nak, Pak Surya benar-benar menyesal," katanya. "Dia hanya ingin kau memaafkannya. Bisakah kau mendoakannya, agar dia bisa sembuh?" Ilham terdiam, di dalam hatinya masih ada luka. Masih ada ketakutan. Tapi di sisi lain, ia juga ingat ajaran ibunya dulu.
Orang yang memaafkan akan diberi keberkahan oleh Tuhan. Akhirnya, Ilham menghela napas dan menutup matanya. Ia mengangkat kedua tangannya dan mulai berdoa. Ya Tuhan, jika dia benar-benar menyesal, maka sembuhkanlah dia. Malam itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Pak Surya tertidur setelah lama menangis menyesali perbuatannya. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat Ilham berdiri di hadapannya dengan senyum lembut. Pak, aku sudah memaafkanmu. Saat terbangun, ia merasakan sesuatu yang aneh. Rasa sakit di kakinya mulai menghilang. Bau busuk yang menyengat juga perlahan memudar. Dengan gemetar, ia menyingkap selimutnya dan melihat kakinya telah kembali normal. Pak Surya menangis haru. Ia menyadari satu hal. Hanya doa dari anak yatim yang telah ia sakiti yang bisa menyelamatkannya. Sejak hari itu, hidup Pak Surya berubah. Ia tidak lagi arogan dan kejam. Ia menggunakan sisa hidupnya untuk membantu anak-anak yatim dan orang-orang miskin sebagai penebusan atas dosanya di masa lalu. Dan Ilham, anak yatim itu tidak pernah meminta imbalan. Ia hanya melanjutkan hidupnya, berharap tak ada lagi orang sepertinya yang harus mengalami kekejaman dari mereka yang berkuasa. Cerita ini diangkat dari kejadian yang sering terjadi di sekitar kita. Kisah ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi pelajaran bahwa kesewenang-wenangan akan berujung pada penyesalan. Cerita ini tidak bermaksud menyudutkan pihak manapun. Karena pada dasarnya, cerita ini ditujukan untuk sebuah pembelajaran dan renungan untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.